Oke, kali ini kita ngomongin lower leg dan controlnya. Oke, pertama kita ke rigging dulu, udah pasti. Dan kita langsung pindah ke right, gitu ya. Dan kita langsung create skeleton, gitu. Ini saya reset aja, gitu ya. Oke. Dah. Kalau ini sudah, ini pertama dari dari apa? Hips, gitu ya. Ini groundnya kurang lebih klik, terus ini terus saya taruh kurang lebih gitu. Selesai, enter, kita langsung pindah aja, langsung ke front, gitu ya. Ini langsung aja saya pindah ke sini, gitu ya. Ini kalau dilihat angkanya bulat 1,5 lah. Habis itu kita mau rotate. Kurang lebih segini, gitu ya. Dan kalau udah kita create pelvis, ini saya pakai snap supaya benar-benar ada di tengah. Enter, gitu kan. Snap saya cabut, ini langsung saya mirror dataran aja. Dan itu gini, dari perspektif saya mau mirror. Saya mirror, join, jangan lupa Y sama Z, gitu ya. Tuh. Y, Z. Gitu. Ini berdasarkan ini ya, world axis, bukan lokal. Ini lokal, ini world. Dah, saya pakainya orientation bukan behavior, jadi nanti mesti diperbaikin sedikit di sini. Oke, dah. Oke, yang pertama kita akan buat dulu global controller yang udah pasti. Ini saya pakai CV, gitu ya. Saya biasanya pakai linear supaya lebih enak kotak-kotaknya. Terus snap udah pasti. Saya gambar dari atas, gitu ya. Oke. Ini saya mulai dari sini, gitu. Ke sini, ya. Ini saya tandain, sering banget saya tandain seperti ini supaya kita tahu bagian depannya. Ini biasanya saya nggak tutup, langsung enter, gitu ya, supaya nanti saya bisa open close curve, gitu ya. Ini di sini sih ada. Tinggal pindah modeling, curve, open close, dia langsung nanti ketutup. Balik lagi ke rigging, gitu. Nah, kalau ini sudah, saya mau create lagi curve-nya lagi, tetap dari top, gitu ya. Kali ini ada di dalam, gitu. Nah, terus sama, saya pakai open close lagi. Ini saya mau pakai untuk di di pelvis. Nah, ini snap to point biar enak sih, ya, nempel. Udah, ini kira-kira dia besar pinggangnya seberapa, kita bisa set. Gitu ya. Oke.
Dan karena saya biasanya double, gitu, ini juga saya piket pakai input graph, gitu. Nah, kalau mana nih? Oke, ini input graph, gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Langsung aja select by vertex. Ini saya kecilin, gitu. Mudah-mudahan masih kelihatan, gitu ya. Oke, kelihatan lah, gitu. Nah, next apa namanya, telapak kaki controllernya nih. Ini saya reset dulu supaya balik ke Y, klik, gitu. Nah, kalau sudah, ini saya mau taruh di sini. Terus biasa diperbesar. Nanti saya buang dulu, gitu ya. Oke, saya perbesar. Ini sebisa mungkin harus lebih besar dari model kakinya ya, supaya gampang waktu seleksi. Ya fungsinya juga untuk seleksi, gitu. Oke, ini saya geser dulu supaya bisa tahu, gitu ya. Oke, dan ini langsung kita duplikat juga terus dibalik aja -1 juga. Kan dia ke sebelah, posisinya juga minus biar di sebelah. Oke, gitu ya. Satu lagi full factor controller, nih, gitu. Kita gambar dari samping juga. Ini kecil aja, sekedar apa namanya, fine aja sih. Gitu. Dah, ternyata, oh, jadi ke undo, maaf. Oke. Saya perlu snap. Gitu, kalau udah kecilin, karena ya kita nggak pakai gede-gede, hanya penunjuk, gitu ya. Oke. Nah, sementara kita center pivot, terus enaknya kita taruh di depannya, nggak terlalu jauh sih size-nya. Oke. Nah, kalau ini sudah, kita perlu 2. Kalau kita ini dari depan, ini saya taruh di sini, gitu ya, hampir 2,5. Terus edit ke duplicate spesial, tinggal balik aja, gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan setup apapun, ya, kita select, terus kita reset posisinya, gitu ya. Caranya di sini modify, freeze transform. Ini kan pasti geser-geser, sekarang udah enggak. Kalau sudah, ini juga supaya orang tahu kalau itu controller. Oke. Dan oke. Nah, untuk join, kita pakai warna merah. Oke, kelihatan. Kurang dikit. Dan oke, kayak gini jelas ya. Oke. Nah, yang pertama kita perlu apa namanya,
uh, IK handle. Kita balik lagi ke rigging, skeleton, IK handle, gitu. Ini dari sini ke sini. Gitu. Ini juga ke sini. Gitu ya. Dah. Selanjutnya yang sebelah. Sini. Oke, dah. Ya, I candle udah set up. Nah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, kita selanjutnya akan ngeset telapak kaki untuk foot roll. Di sini kita buat new attribute di sini. Buat kata attribute ini left foot roll, gitu ya. Ini udah pasti dari minus, gitu, gitu ya. Left. Kalau udah sebelahnya ini juga gitu. Underscore foot roll. Ini 10 gitu ya. Terus di F 5 foot roll. Dah, saya tutup. Kalau sudah, ini udah siap di connect, gitu kan. Sebelum kita connect, saya mau pakai circle sih sebetulnya untuk acuan rotation. Jadi dari sini saya mau create circle. Ini saya ambil kenapa pakai Z? Oh bukan, kenapa pakai X supaya bisa dilihat dari samping. Create. Nah, saya tapi nggak perlu besar. Ini saya mau kembali. Ini ya. Dah, yang pertama saya snap ke point dulu karena mau taruh di sini. Habis itu saya duplicate taruh depan, gitu ya. Habis itu saya duplicate lagi, tapi saya nggak pakai snap, saya mau taruh di belakang. Gitu ya. Ini kalau saya lihat dari right view, gitu ya. Ini kan ankle, ya, mata kaki. Dia pasti ada di belakangnya lagi. Oke, kurang lebih, gitu ya. Tuh, saya taruh di sini. Dah, nah ini tiga-tiganya. Saya duplicate, saya taruh ke sebelah. Saya snap, langsung tiga-tiganya ke snap. Jadi oke, gitu. Nah ini karena masih setengah controller, gitu kan? Saya kasih warna kuning juga. Oke, dah, gitu ya. Rig sistemnya udah pasti ini nih. IK handle 2 ini kita parent ke yang tengah, gitu kan. Habis itu
Nih semi controller yang tengah dengan IC handle yang depan ditarik ke sini. Nah ini baru ditarik ke sini. Ini baru ke controller. Ini sudah pasti ngikut. Gitu ya. Oke, kita lakukan yang sama dengan yang di sini. Gitu kan? Ya, ankle sama ball ditarik. Ini lalu gitu. Gitu? Oke. Gitu ya. Nah, pull factor itu akan kita pakai untuk bisa mengarahin arah bending dari lutut. Ini kan lututnya ke depan. Sebetulnya di sini sih ada apa namanya controllernya. Ini kan di sini ada twist, ada roll, gitu ya. Oh bukan, ini yang twist. Salah. Nah twist ini mau diambil alih sama pull factor. Simpelnya select pull factor, terus IK handle, ya, terus kita ke constraint pull factor. Nanti ada yang nunjukin arahnya. Ya. Ini juga select IK handle, kita lakukan yang sama. Gitu? Nah sekarang kalau kita tarik ke atas, nekuk, kita select kontrol pull factornya, jelasin dia gitu. Nah ini saya perlu lebih jauh supaya nggak kesasar ini. Nah supaya dia ikut kemanapun karakternya jalan, ya, pull factor bisa di parent ke controller. Atau kadang ke pasif, gitu ya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau ini sudah, setupnya ini sudah, kita perlu kasih yang namanya balance controller. Supaya apa? Supaya pelvis selalu ada di tengah-tengah telapak kaki. Sebelumnya biar nggak repot, nih, ya, IC handle-nya bisa di hide atau dikecilin, gitu ya. Ini kan ada display, animation, tuh, ada lattice, gitu kan, point, join, ICFT, IC handle, size, gitu. Ini masih normal satu. Gede. Udah, ini kalau saya select kan gede banget. Ini kita bisa kecilin 0,2. Gitu. Ya, kecil. Nah, cuma segitu. Ya, nggak mau lagi kelihatan, ya 0,1 aja. Dah, ini pun begitu. Ada tapi nggak ganggu. Oke. Selanjutnya untuk buat balance controller kita dari top. Nah, masih pakai line aja lagi. Jangan lupa snap. Kalau sudah, gitu ya.
Kalau udah, ini kayaknya perlu lebih dekat. Ini juga pengen jadi terlalu besar. Kalau ini sudah, kita bisa tarik ke belakang. Oke, itu udah pas gitu. Ini jangan lupa supaya kita tahu, gitu ya. Nah, kalau udah, supaya dia ada di tengah-tengah, jadi nanti cara kerjanya Talkfish controller akan diparent ke sini, gitu ya. Snap saya cabut dulu. Kalau sudah, target dari balance controller itu ini IC handle. Jadi IC handle select dulu, terus select balance controllernya, constraint point. Gitu. Saya taruh di sini, preset live, dia nanti pindah. Lalu, select satunya, terus pindah, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, gitu ya, supaya waktu dia narik ke atasnya juga, talfishnya juga nggak ikut. Ini kan kalau saya select ini kan, saya tarik ke atas, balance controller ikut naik, gitu ya. Problemnya adalah ketika nanti di parent, dia jadi ikut naik. Itu problem, no? Nah, karena itu kita harus disable nih. Kita harus disable transfer PA. Tinggal di break connection. Gitu? Ya. Nah, ini baru posisinya. Selanjutnya adalah constraint orient. Ini untuk rotation ya. Lagi-lagi ya, kalau ini kan IK handle nggak ada rotation, jadi kita pakai controller select, itu juga select, gitu ya. Nah, lagi-lagi di sini beda dengan point constraint. Kalau orient kita perlu rotationnya aja, karena itu kita cuma pakai yang Y. Apply, gitu ya. Ini juga gitu. Ini juga. Tuh, gitu. Oke. Close. Yang terjadi adalah ketika dia diangkat, dia nggak ikut. Tapi balance control nggak ikut. Tapi kalau ke samping dia ikut. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kakinya dirotate pada waktu dia jalan mau belok, dia ikut setengah-setengah. Gitu ya. Oke, nah yang terjadi di atas juga gitu. Gitu ya. Oke. Nah ini Talfish join di parent ke controller yang pertama, Talfish controller, terus selanjutnya yang kedua. Nah, kenapa ini dua? Nanti kita akan ngomongin ketika setup di torso, supaya ini sebetulnya supaya pinggangnya bisa independen. Itu aja gerakannya, gitu ya. Tuh. Kelihatan, tapi kalau ini digeser dek, kan? Terus kalau di rotate dia gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tuh. Nah, kalau ini sudah, gitu ya. Tuh. Ini juga, kalau ini saya select, kalau kita lihat, ya.
Ini juga. Gitu ya. Nah, ini saya save dulu. Save. Gitu ya. Nah, ini B01 gitu ya. Oke. Ini gitu ya. Nah, kalau sudah misal kita mau ambil contoh sebelum kita setup Futro-nya, kita coba buat jalan jalan di tempat work cycle gitu ya. Ini saya mau tarik ke depan satu, terus ini saya tarik belakang dua gitu ya. Nah, dua-duanya saya coba key ya. Ini gitu. Kalau ini sudah, ini saya kurangin dulu 14 jadi 28 biar nanti ngelup. Ini 0 sudah. Kalau ini dua-duanya saya select, key-nya masih di sini. Saya betulin di graph editor, gitu ya. Nah, ini, oke, tinggal di select, saya masukin 0, gitu. Oke, kalau udah di 14 saya tuker aja ya. Nah, ini jadi 1 ini gitu. Terus ini sebaliknya gitu kan, -2 nih gitu. Oke, gitu ya. Nah, di 28 saya set sebaliknya lagi. Ini 1. Gitu. Nah, oke. Nah, kalau ini ke belakang sampai 14, oke. Kalau yang ini, kita lihat aja nih yang kanan. Overlap pasti di 7. Nah, di 7, ya, di 7 naikin aja. Sedikit aja. Nah, naikin 0,2. Oh, sorry. Ini 0. Ini 0,5. Oh iya benar. Ini 0,2 gitu, key. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah waktu dia jatuhin di 14, sebetulnya sebelum 14 dia udah jatuhin duluan. Gitu ya. Jadi sebelum 14 misal di 11 gitu ya, itu dia sudah sampai harusnya ya. Ini saya masukin 1 dulu gitu. Terus yang mesti di set ini saya set ke 0 juga gitu ya. Nah, jadi dia tuh, ya. Ini harusnya yang bagian ini kita pakai Futro. Gitu. Ini harusnya pakai Futro. Maaf. Ini
ini saya kasih 0 dulu. Oke, dah. Nih, jadi di sini value-nya sama, angkat, gitu, terus dia turun. Oke, langkah pertama dari kaki kanan ini, sebelum ada foot roll otomatis ya udah kita pakai ini aja ya, apa namanya, rotate, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari samping gitu, tuh, gitu ya. Ini kita pakai rotate X aja. Gitu. Nih ya, sekitar oke lah, taruh aja 18. Gitu ya. Dah. Ya. Nah, pas di sini nih, jatuh di sini otomatis dia 0. Gitu ya. Nah, waktu dia jatuh di sini, nah ini yang sebaliknya. Ini saya set di 0, yang di sini, tapi di sini harusnya enggak. Gitu ya. Gitu. Saya set ini minus 10, tapi translate-nya masih ada. Ini 0,2. Gitu ya. Ini hanya pakai rotate. Gitu ya. Jadi ini begitu naik. Nah, di sini saya mau pakai 0,2 juga. Nah, rotationnya yang 10. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan pakai yang ini nih, mulai dari 14. Jadi kita kalau bagi-bagi ya, ini 3 masih sama, 0 juga, key gitu kan, di sini juga di key, gitu, ini juga di key, gitu ya. Oke, nah kalau udah di sini, ini di key juga. Nah ini saya mau key dengan angka yang sama, masih 1, gitu ya. Nah, kalau yang awal kan kaki kanan udah. Nah, ini lanjut yang kaki kiri. Nah, gitu ya. Di overlap udah pasti di apa namanya, di tengah-tengah sini nih. Oke, nih overlapnya pasti di sini. Nah, kalau sudah ini tadi naik 0,2 gitu ya, gitu. Nah ini tadi 10 gitu. Ini juga 0,2. Oh ini enggak, oh ya, terus 10. Gitu ya, kalau ngeliat sini. Oke, dari sini, nah, ini udah mulai diangkat, gitu. Nah, itu minus 2. Oh, di sini juga minus 2. Oke, oke, gitu ya. Terus dia naik, maju, begitu di sini, ini sama 0,2, tapi ini kebalikannya, minus 10. Oh, ini tinggal
kiri ya. Terus di sini normal. Gitu. Oke. Nah, ini tesnya jadi keseluruhan. Tuh. Agak sedikit kaku di bagian punggung telapak kaki. Ya, itu karena belum kita set up belum kita set up footroll-nya gitu ya. Nah, ini karena jaraknya jauh, sama nih, jaraknya jauh, ini kita turunin, gitu kan, nih, ya, kayaknya nggak sampai segitunya, minus 0,5, terlalu jauh, minus 0,6, enggak, minus 0,8, 7 kali ya, minus 0,7. Oke, ini di sini, gitu ya. Terus di sini jauh lagi di 14, sama juga. Oh, King, terus di 28 jauh lagi kiri, gitu ya. Nah, ini translate-nya sementara saya set di 0 selalu. Nah, kalau udah, karena dia berdekatan di overlap sini di 7 dan 21, tuh, otomatis dia pasti naik, ya. Nah, supaya nggak bisa fully naik benar-benar, jadi mungkin minus 0,2, oh enggak, minus 0,3. Nah, ini gitu, di 21 pun begitu, minus 0,3. Oke, kalau kita play, nah, gitu ya. Nah, biasanya memang ini agak dimajuin, ya, gitu, satu kali, karena jalannya ke depan. Dah, satu hal. Nah, waktu dia kanan kiri, swingnya, ini kan swingnya belum kanan kiri. Di 0, ini juga pasti. Di 0, gitu ya. Ini juga di 0. Yang membedakan semua pas di overlap. Nah, ini beratnya bebannya kemana? Yang diangkat kaki kanan otomatis beratnya pasti ke kiri. Tinggal ini dilurusin aja. 0,5 Ki di sini pasti ganti minus 0,5 ya. Ini aja udah gitu ya, swingnya udah berasa. Nah, kalau mau ditambah lagi dengan rotation gitu ya, akan lebih exaggerate lagi gitu. Ya, ini tinggal dibalas negatifnya aja. Iya. Oke, dari sini aja sebelum kita set footrollnya aja udah bisa kelihatan. Ini udah bekerja. Oke.
gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu bisa dicoba dulu untuk lower body-nya, terutama setup sebelum foot roll yang ada di bagian bawah gitu ya. Oke, silakan coba.